Kita akan lihat bersama saudaraku pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua saja sudah. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yang ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat. Saudara, kita melihat disinilah kematian Musa, ya saudara. Siapakah Musa? Musa hamba Tuhan yang setia. Siapakah Musa? Musa adalah hamba Tuhan yang mau banyak hal yang kita bisa belajar dari Musa. Hamba Tuhan yang mau diproses, karena Musa itu dulunya pemarah. Kemudian bagaimana Tuhan proses kehidupannya sehingga Alkitab kemudian memperkenalkan satu pribadi yang berbeda tentang Musa. Itu pribadi yang lemah lembut, kata Alkitab. Siapakah Musa? Musa adalah orang yang sudah Tuhan pakai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia banyak menghadapi banyak hal, saudara, demi tugasnya, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, pasal 34 kita belajar. Cerita ini bukan cerita yang sederhana ternyata kalau kita renungkan. Cerita pada pasal 34 bukan cerita yang mati dan selesai. Bukan. Tapi kalau saudara menjadikan diri sebagai seorang Musa, saya menjadikan diri seperti Musa, maka nggak gampang. Kita melihatnya sepertinya sederhana sekali, ya. Musa disuruh naik ke atas gunung Pisgah, puncak Pisgah, lalu kemudian diperlihatkan semua, ya, tanah Kanaan, saudaraku. Lalu kemudian Musa. Tapi yang bukan saya melebih-lebihkan, tapi Musa adalah seperti, siapakah Musa? Tadi kita lihat Musa seorang hamba Tuhan yang setia, seorang yang mau diproses sama Tuhan, seorang yang mengabdikan dirinya sepenuh-penuhnya sama Tuhan dengan segala resiko yang dia hadapi, menghadapi Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, saudara. Tetapi kalau sudah baca dalam pasal ke-30, maka maaf kalau saya bilang begini, Musa adalah orang yang diberhentikan oleh Tuhan di tengah jalan. Musa belum selesai. Nanti saudara, kalau Musa sudah membawa bangsa Israel melewati sungai Yordan, maka bolehlah, yes. Musa akan berkata begini, Tuhan, kalau sekarang Tuhan ambil saya, nggak apa-apa. Iya kan saudara? Kalau sampai Musa melewati sungai Yordan saja, karena ketika mereka masuk melewati sungai Yordan, itulah tanah Kanaan. Musa akan bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya sekarang, nggak apa-apa. Saya sudah cukup. Saya sudah menginjak tanah Kanaan. Dulu saya ingat, saudara, ya, waktu sekolah Alkitab, saya sama kawan-kawan, mereka bilang begini, Pol, kita ke Bali yuk, kita ke Bali. Duitnya kan nggak ada ya, saudara. Ya udah ya, ke Bali. Pokoknya asal nginjek Bali, habis itu pulang. Saya bilang begitu, saudara, ya. Pokoknya sudah nyebrang, udah nginjek Bali, pulang, ya. Udah nggak apa-apa. Ya walaupun kita akhirnya juga dua hari, saudara, di sana, ya. Masih ada duit sisa makan di pinggir-pinggir, saudara, ya, di warung-warungan. Tapi ada sebuah kepuasan, ya. Ada sebuah kepuasan. Bagaimana saya sudah injak Bali, itu pertama kali saya injak Bali. Dan Musa sudah berjerih lelah, sudah bekerja keras, sudah boleh dibilang berdarah-darah memimpin bangsa Israel. Dan toh pada akhirnya dia sendiri, saudara, nggak bisa masuk. Bahkan
Dia diberhentikan oleh Tuhan. Ini loh saudara, ini yang kita belajar. Dia diberhentikan oleh Tuhan sebelum dia menyelesaikan pekerjaan. Ini gak gampang. Hal yang kedua yang saya lihat, apa saudara? Musa seorang yang sudah mengabdikan dirinya sama Tuhan. Musa seorang yang sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatannya. Itulah Musa. Musa gak pernah menyalahkan Tuhan ketika bangsa Israel ingin ambil batu dan rajam Musa. Musa gak pernah salahkan. Musa gak pernah kecewa dan mengecewakan Tuhan. Tapi saudara, yang saya lihat di sini juga dalam pasal 30, yang saya temukan bagaimana doa atau keinginan Musa tidak dikabulkan oleh Allah. Gak gampang saudara. Gak gampang setelah kita setia, setelah kita mengabdikan diri, setelahnya kita menunjukkan cinta kita segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita menunjukkan cinta kita sama Tuhan. Pelajaran gak gampang sudah pakai. Gak peduli seberapa orang yang hadir, tapi saya tahu ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Ada amin kita. Yang percaya ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Musa setelah mengabdikan dirinya, setelah berjibaku buat Tuhan, dia tidak sayang-sayangkan. Bahkan dia kalau sudah melihat dia harus berpisah sama istrinya itu tahunan sudah. Dia harus berpisah sama istrinya itu tahunan. Baru setelah berapa tahun kemudian ketika mereka keluar, baru istrinya itu dibawa sama mertuanya Jitro. Saudara, tapi kita melihat, saya menemukan saudara, bagaimana ada keinginan Musa, ada kerinduan Musa untuk dia bisa masuk tanah Kanaan. Ini saya percaya jadi doa besarnya Musa. Keinginan untuk bisa masuk, melihat seperti apa sih tanah, karena dia nggak pernah tahu. Dia nggak pernah tahu. Dia kan orang Mesir, dididik dengan cara-cara Mesir. Dia pengen tahu seperti apa sih tanah yang dikatakan berlimpah susu dan madunya. Seperti apa? Yang pernah masuk, saudara, yang pernah masuk itu Yosua dengan 12 pengintai. Mereka masuk menjelajah, masuk menerobos. Tapi Musa belum pernah tahu. Musa belum pernah injak. Musa belum pernah minum air tanah Kanaan. Sudah tahu, ada hamba-hamba Tuhan yang orang Manado, ya sudah, orang Manado asli. Lalu kemudian mereka punya kesempatan ke Manado, saudara. Ya. Itu waktu mereka turun dari pesawat, saudara, itu banyak sekali, saudara. Karena begitu mendambakan sekali, menginjak tanah leluhur, ya sudah, Manado. Waktu mereka turun dari pesawat itu cium tanah, saudara. Ada orang yang ke Israel, ya saudara, saking rindunya, saking pengennya, saking mendambakannya tanah Israel, ya saudara. Waktu turun dari pesawat itu cium tanah. Manado juga Manado bukan asli, saudara. Datang ke Israel juga cuma tahunya di Alkitab. Tapi ini Musa ini Tuhan yang bilang, aku akan membawa kamu dan bangsa Israel masuk dan mendiami tanah Kanaan. Dan menjadi doa Musa, Tuhan mampukan kasih panjang umur ya Tuhan, kasih panjang umur sama saya supaya saya bisa injak tanah Kanaan. Kasih panjang umur, karena ini diuber sama waktu nih saudara, diuber sama waktu. Musa sudah umur 120 tahun, ya kan saudara, dan belum masuk tanah Kanaan, diuber waktu.
Mungkin doanya, Tuhan kasih panjang umur, kasih sehat sama saya, kasih sehat sama saya. Dan benar Tuhan kasih sehat, tapi Tuhan gak kabulkan doa untuk dia menginjak tanah Kanaan. Saya bilang di awal tadi, saudara, kalau saja Musa cuma pengen supaya dia bisa melewati tanah Kanaan, injak, mati udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara, ya. Asal injak, lalu kemudian udah ya Musa, iya Tuhan, nggak apa-apa, ambil aja, nggak apa-apa. Emosinya kuat sekali, saudara. Ada orang-orang yang belum mati, ya sudah maaf. Ada orang yang belum mati karena udah nggak sadar, tapi di bawah alam sadarnya, sudah rohnya, ya sudah, dia masih nunggu memang ada orang yang dia tunggu. Waktu kakak saya meninggal, saudara, ya, Pak Robi, itu dia nggak meninggal, ya. Dia nggak meninggal. Tapi ketika istrinya datang, saudara, istrinya datang, maksud saya ada yang begituan tuh, saudara. Ada hal-hal yang seperti itu. Tapi Musa nggak dapat. Siapa Musa? Tadi saya katakan seorang yang luar biasa di dalam itu. Hamba Tuhan sejati. Kalau sudah baca nih, saudara, dalam pasal 34 itu ditulisnya sama Yosua, bukan sama Musa lagi. Pasal 34 itu Yosua yang tulis. Mengakhiri kitab Ulangan, Yosua yang tulis. Dia memperkenalkan, saudara, kalau sudah membaca ayat yang ke-10, ya. Nih, ayat yang ke-10 bilang begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yosua menceritakan betapa hebatnya Musa. Yosua menceritakan betapa Musa itu nabi yang gak ada tandingannya. Saya bilang begini, pantaslah saudara sebetulnya kalau Tuhan izinkan dia masuk di tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang ini. Ini mau bilang gak gampang, saudara. Setelah kita lakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan, dan kemudian ada saat ini yang saya harus katakan, ada bagian, ada pengalaman di mana kita mengalami keadaan seperti itu. Ada pengalaman yang Tuhan izinkan, bagaimana Tuhan mau lihat seperti apa kita sesungguhnya. Ketika setelah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi kemudian atas doa kita Tuhan bilang begini, apa salahnya? Kita tanya nih sekarang, kasus ini untuk kasus ini, salahkah Musa injak anak Kanaan? Apa yang jelek kalau Musa injak tanah Kanaan? Enggak. Dari sisi mana? Bahkan kalau boleh dibilang, saudaraku, Israel akan punya kekuatan yang lebih lagi. Tuhan bilang, Tuhan memutuskan untuk menjawab doa Musa. Menjawab, tapi dengan jawaban tidak. Kalau itu yang terjadi sama kita, jangan. Karena rumusnya yang kita lihat adalah rumusnya adalah melakukan yang terbaik, maka Tuhan melakukan juga yang terbaik buat kita. Ada amin sudah? Ya kan? Tapi ketika kita berhadapan dengan di atas perintah Tuhan, saya mau bilang begini, di atas perintah Tuhan ada satu hukum yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Kedaulatan Tuhan atas hidup saya dan Tuhan. Ini gagal. Ini nggak ada di pelajaran S1-nya teologi, S2-nya teologi, sampai S20-nya teologi.
Ini adanya dalam pelajaran kerendahan hati kita mengenal Tuhan lebih dalam. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, ya saudara, tadi diberhentikan di tengah jalan oleh Tuhan. Yang kedua apa saudara? Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, Musa seperti tidak mendapat penghargaan. Saya percaya ya saudara, kalau sampai Musa bisa bawa Israel masuk tanah Kanaan, waduh, ini saudara, semua orang akan mengelilingi Musa ya saudara. Semua orang akan mengelilingi Musa dan mereka akan bertempur seorang. Musa. Walaupun kemudian ada peperangan lagi, tapi paling tidak ada sebuah standing ovation saudara. Semua orang berdiri saudara dan mengeluh-elukan Musa. Bukan seperti orang mengeluh-elukan saya. Kalau orang mengeluh-elukan saya, lu ya, gitu saudara. Beda saudara. Ya, bukan mengeluh-elukan begitu, tapi mengeluh-elukan. Wah, Musa luar biasa. Orang akan bilang terima kasih Musa, terima kasih. Musa nggak dapat itu. Hebatnya saudara Musa. Luar biasa. Dan apa? Dan Musa, ini yang hebat. Dan Musa menerima semuanya itu menjadi sebuah keputusan Tuhan yang mutlak dalam hidup. Itu sudah. Musa menerima menjadi sebuah kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap menjadikan dirinya sebagai seorang hamba. Pelajaran ini gak gampang sekarang. Saudara mungkin akan berpikir begini, kayaknya gak begitu banget Pak. Iya, saya juga berpikirnya seperti itu tadi. Tapi ternyata ketika saya melihat Musa, saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kala Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, seperti yang dialami oleh Musa. Dan bagaimana kemudian sikap kita, bagaimana kemudian respon kita, bagaimana kemudian dengan tanggapan kita dengan apa yang Tuhan buat yang bertentangan, bertolak belakang. Ini. Tapi sekali lagi, inti daripada firman ini adalah ini yang kita mesti belajar. Musa tunduk sama kedaulatan. Musa tetap menjadikan dirinya sebagai seorang hamba. Nggak ada pemberontak. Saya tidak menemukan ada kata-kata yang melawan. Ini bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua kita akan lihat di ayat yang ke-9. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negeri. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang kedua kita belajar dari Yosua. Saudara, nggak gampang jadi Yosua. Nggak gampang. Ada banyak orang yang seperti Yosua, penerus, orang yang kemudian melanjutkan. Apa saudaraku? Dia menutup gambaran pemimpin sebelumnya. Kenapa? Dia nggak mau dibayang-bayangi. Dia nggak mau dibanding-bandingkan. Dia mau jadi satu pribadi yang utuh.
Tapi hebat saudara, di ayat 9 ini dia bilang begini, Yosua bilang begini, perhatikan. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Tapi kalimat itu nggak selesai. Kalimat selanjutnya bilang begini, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atas. Jadi Yosua bilang begini, kalau saya hebat tuh ya, kalau saya hebat karena Musa. Kalau saya hebat nih ya, para ibu bapak sekalian ya, itu dia mau bilang ke Israel nih saudara. Kalau saya hebat itu karena Musa banyak doain saya. Karena Musa yang sudah berperan besar dalam hidup saya. Orang hari-hari ini jadi enggak tahu berterima kasih saudara. Orang hari-hari ini ya saudara punya sifat berkhianat. Jangankan mengakui itu ya, untuk tetap setia saja itu bukan sesuatu yang mudah ya saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan Yosua berani bilang begitu. Dan kemudian ayat-ayat selanjutnya yang dia ceritakan siapa? Yang dia ceritakan bukan tentang dia, bahwa Tuhan, ingat ya, Tuhan sudah menunjuk saya loh ya, Tuhan tuh sudah mengurapi saya loh ya, dan bahkan Musa juga sudah mempersiapkan saya jadi seorang pemimpin. Harusnya pasal 34 ini harusnya kalau saya mungkin ya saudara, saya akan berbicara tentang siapa saya, bahwa saya ini dipersiapkan oleh Tuhan, saya ini sudah dapat sesuatu dari Tuhan, dan pemimpin yang sebelumnya yaitu Musa sudah mempersiapkan saya, sudah banyak mengajar sama saya, banyak hal, nilai-nilai tentang bagaimana memimpin. Harusnya begitu. Tapi apa? Enggak. Yosua nggak bicara itu. Yang Yosua bicarakan siapa? Yang Yosua bicarakan tentang bagaimana hebatnya Musa. Sampai sebetulnya akhirnya saudaraku, karena memang Yosua juga tulus seperti ini saudaraku, dia tahu siapa dia. Dia nggak bisa menyandingkan diri sama Musa. Dia nggak bisa membandingkan diri sama, aduh jenjot sudah langit dan bumi. Nggak bisa. Yosua sadar siapa dia. Makanya apa? Kalau saudara melihat selanjutnya, orang Israel itu nggak memandang Yosua. Orang Israel itu nggak menghargai Yosua. Iya saudara. Kalau saudara memperhatikan nih, nanti saudara kita masuk dalam pasal dalam kitab Yosua, nanti kita akan melihat bagaimana Yosua itu nggak dihargai sama orang, nggak terlalu dilihat sama orang. Orang masih dipengaruhi oleh Musa, saudara. Tetapi kemudian Tuhan menyatakan, ya, Tuhan menyatakan pembelaannya ketika Yosua menyeberangi Sungai Yordan, membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Disitulah Tuhan bilang, aku mempermuliakan engkau di depan bangsa Israel. Ini Yosua. Yosua tidak takut dengan bayang-bayang Musa. Dia tidak coba menghapus dengan bayang-bayang Musa supaya orang. Maksud saya gini loh saudara, firman Tuhan lagi ingetin kita, kalau kita mau dilihat dan dihargai orang, lakukan saja yang terbaik. Ada amin saudara. Lakukan saja apa yang seharusnya kita buat. Kalau kita ingin dihargai orang, dipuji orang, kita pengen diakui orang, saudara, lakukan saja yang terbaik. Nggak usah yang aneh-aneh. Lakukan saja yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Seperti Yosua. Yosua nggak coba ngeblok begini, lalu kemudian bagaimana berpolitik ini, berpolitik itu. Supaya apa? Supaya namanya yang kemudian semakin dilihat Israel. Karena nggak gampang saudara. Israel dipimpin sama seorang yang 40 tahun, bayangin saudara, membawa mereka. Orang-orang yang sejaman Musa udah pada mati di padang gurun. Saudara, orang-orang yang sejaman Musa itu udah mati di padang gurun.
Anak-anak muda sekarang, saudaraku, yang Yosua, yang Musa pimpin, dan udah begitu dekat gitu, udah begitu dekat sama Musa tuh begitu dekat. Nganggap orang tua, nganggap opa, nganggap apa ya. Dan sekarang mereka kehilangan figur itu. Dan ini ada orang muda yang muncul. Tuk, 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 tuk. Gak gampang. Saya firman Tuhan lagi ngajar kita pada sebuah nilai-nilai kehidupan yang benar. Bahwa kalau kita ingin dihargai orang, kita ingin dilihat orang, kita bahkan ingin disayang orang, saudaraku, pengen merasa dimiliki sama orang, saudara, jangan dengan hal-hal yang aneh. Ada orang supaya diakui, aduh ceritanya yang gede-gede, oh ini saya begini. Jadi membosankan. Jadi ngenekin tuh, saudara. Atau dengan apa namanya? Dengan bersiasat dengan bagaimana? Jadi nanti jadi jahat. Caranya seperti apa kalau saudara mau diakui, saudara mau diterima sama orang gitu, saudara. Saudara mau di apa namanya? Ya. Mau dihargai sama orang. Ya lakukan saja yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Kalau dalam pekerjaan, kalau dalam bisnis, kalau di dalam apapun juga, dalam komunitas, lakukan saja yang bagian-bagian yang dimana saudara bisa lakukan, saudara lakukan. Kalau itu di pekerjaan Tuhan, lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik. Karena apa? Karena pengangkatan itu dari Tuhan asalnya. Ada amin, saudara. Kemuliaan itu dari Tuhan asalnya. Kemuliaan itu Tuhan yang punya, saudara. Dan dia yang berhak memberi kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Dan dia juga berhak untuk menahan kepada beberapa orang. Dia nggak kasih. Percayalah, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin, saudaraku. Percayalah, kemuliaan itu asalnya, sumbernya dari Tuhan. Tidak ada sumber lain. Jadi jangan pakai cara. Kenapa? Kalau kita pakai cara-cara yang nggak bagus, saudara, nanti kemuliaan itu nggak akan diberikan dipercayakan sama kita oleh Tuhan. Yosua, saya melihat, saudaraku, Yosua bisa menempatkan diri. Dia tahu siapa dia. Dia bilang begini, kalaupun saya hebat, kalaupun nanti saya dipakai Tuhan, karena Musa sudah banyak menumpangkan tangan berdoa buat saya. Tolong kita ya, saudara, supaya nilai-nilai seperti ini tetap ada sama kita. Karena kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan situasi yang menolak kita, dengan situasi yang mencurigai kita. Saya pernah datang ke Medan, saudara, waktu saya baru jadi ketua umum. Saya datang ke Medan, saya pernah sampaikan mungkin. Itu orang melihat saya tuh dengan pandangan yang, ya ada yang hormat gitu ya, saudara. Tapi ada banyak orang yang, apa sih? Gitu. Kebanyakan mereka juga orang-orang tua, saudara. Dan mereka merasanya ada satu pengajaran yang mereka pegang. Pengajaran ini pengajaran yang terbaik ya. Kalau di luar pengajaran itu, ya kelas bawah ya. Dan saya sangat terintimidasi sekali. Waktu saya tanya, ini khotbah begitu, saya kan datang cuma buat kunjungan, cuma kesaksian ya. Maksudnya saya cuma kasih contoh ya. Saya cuma bawa batik sama kemeja gitu. Nggak juga bawa sepatu pantofel yang resmi. Saya cuma pakai pantofel yang buat yang nggak pakai kaos kaki begitulah. Wah, ini mesti Pak, mesti pakai jas lengkap. Aduh, bagaimana ya, sampai saya bilang ada jas lengkap, nggak ada, bisa pinjam, nggak mau beli udah nggak cukup waktu itu.
Khotbah berapa lama Pak? Khotbah 2 jam. 2 jam. Aduh, pingsan saya. Saya buat 2 jam, saya udah tinggal baca ayat lagi kali ya. Iya, saudara. Dan waktu itu saya datang, kita kumpul ya, ada kumpul dulu. Orang melihat saya tuh, dan menggoyang juga, saudara, maksudnya mengintimidasi juga gitu, bikin turun gitu. Tapi ya itu, saudara, lakukan saja yang terbaik, karena kalau kita lakukan yang terbaik dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, Tuhan masih menyertai saya dan saudara. Amin. Nggak ngerti caranya, nggak ngerti bagaimananya, bagian selanjutnya itu bagian Tuhan. Kitanya mah biasa-biasa aja gitu, saudara. Tapi kalau ada Tuhan jadi luar biasa kita. Ada amin, saudara. Jadi ada sesuatu yang menarik. Saya betul-betul sudah kumpul, saya juga duduk aja di kursi. Mereka di bawah, enggak, saya di bawah aja, duduk sama mereka. Ya nggak terlalu diladenin bagaimana. Kalau saya datang ke Manado, wah saya jadi pujaan. Kalau saya datang ke Manado, saya datang kayak presiden datang, saudara. Iya. Kalau saya datang ke Manado, ya saudara, saya kayak jadi presiden. Benar-benar orang rebutan, saudara. Saya datang ke situ beda tempat ya, saudara, beda tempat. Waktunya ibadah. Waduh Tuhan, ya. Saya sudah bilang 1 jam juga udah bagus. Saya khotbah 1 jam juga. Dan benar sudah saya khotbah 1 jam, utak lama-lama itu. Oh muter, utak lama. Karena kan saya nggak bisa khotbah lama-lama. Udah terbiasa juga di doa pagi. Ya, yang khotbah setengah jam juga udah bagus. Nggak sampai kan. Tapi saya melihat gitu, saudara. Saya sampaikan firman. Ini bukan untuk kemuliaan saya. Saya cuma lagi mau bilang, lakukan yang terbaik, lakukan yang benar, jangan lakukan yang salah. Untuk menarik perhatian orang, jangan nanti jadi blunder. Saya cuma lakukan yang terbaik, saudaraku. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta tolong sama Tuhan. Saya sampaikan firman, saudaraku, yang buat saya itu sangat memberkati saya sendiri. Dan saya juga kaget, saudara. Ya, setelah saya selesai, saudara, penyembahan. Waduh, itu penyembahan nggak berhenti. Sedangkan mereka nggak biasa dengan penyembahan. Ya, mereka nggak biasa. Nggak berhenti, saudara. Saya serahin sama orang, saya turun, nggak berhenti. Udah selesai ibadah, mereka berusaha. Terima kasih Pak. Bukan tentang saya nih. Dalam nama Yesus saya katakan, enggak. Saya nggak lagi cerita tentang saya. Saya lagi cerita tentang bagaimana kita harus membangun nilai yang benar. Kalau kita membangun nilai yang benar, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang membuat perjalanan kita itu diberkati oleh Tuhan. Ada amin sekali. Kita ini biasa-biasa aja, tapi waktu ada Tuhan jadi luar biasa. Ada banyak orang yang kemudian bingung, keder. Akhirnya apa? Pakai cara-cara yang nggak benar. Pakai cara-cara yang panik. Cara-cara orang panik. Hal yang seperti itu bikin panik. Tapi jangan jadi panik. Ada amin, saudara. Jangan jadi panik. Udah lakukan yang terbaik. Lakukan yang benar. Lakukan yang seharusnya. Jangan lakukan yang aneh-aneh. Jangan lakukan yang kayak berbelat-belit gitu, untuk mempengaruhi orang, untuk apa gitu. Ini prinsip. Nanti kau dan saya pasti dibela sama Tuhan, saudara. Dan saya ngalamin, saya merasakan, saya kagum sama Tuhan. Saya semakin terkagum-kagum sama Tuhan. Betul. Itu orang-orang yang tadinya mukanya itu sama rebutan salaman sama. Untung aja belum zaman COVID. Kalau zaman COVID kan cuma. Yang tadinya saya dipandang sebelah mata, saya merasanya begitu. Lakukan yang terbaik, lakukan yang benar. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya dan saudara. Dan kalau Dia ada berjalan bersama dengan kita, seperti pemasmur bilang begini, nggak ada pintu gerbang yang tertutup, pintu-pintu yang berabad-abad pun terbuka. Ada amin, saudara.
Nggak ada pintu yang tertutup di depan kita yang nggak bisa kita buka. Dalam nama Yesus saya katakan. Nggak. Tapi kalau kita jalan dengan siasat kita jalan dengan ego kita jalan dengan politik-politikannya kita jalan dengan siasat-siasatannya kita, pinter-pinterannya kita, pintu itu akan terus tertutup di depan kita. Dia menjadi sebuah gunung yang kita tidak bisa pindah. Makanya apa? Kalau kita jalan bersama dengan Raja kemuliaan, kata pemazmur, maka pintu-pintu yang berabad-abad akan terbuka. Ada amin, saudara? Pintu-pintu yang berabad-abad akan terbuka. Hebat Tuhan kita. Saya sedang bukan menceritakan saya berdosa kalau saya ceritakan tentang saya. Saya sedang menceritakan Tuhan yang saya dan Tuhan yang saudara yang hebat dan luar biasa. Ada amin, saudara? Tuhan yang kalau kita lakukan hidup di dalam firman, memang tidak semulus yang kita bayangkan, tapi selalu terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Mari kita menyembah.